Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Adik-adikku sekalian, saya Andi Sudimas Sulaiman, Gubernur Sulawesi Selatan, mengucapkan selamat datang dalam program Smart School Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Hari ini adik-adik sekalian akan mengikuti pembelajaran hybrid dalam program Smart School. Aplikasi Smart School adalah sebuah pendekatan dengan tetap mengedepankan sebuah pendidikan dengan digital approaching untuk kemudian mengedepankan kualitas dan mutu pendidikan yang diterima siswa secara seragam di seluruh wilayah Sulawesi Selatan termasuk di pelosok-pelosok. Program ini bukan hanya memberikan kepada adik-adik sekalian pengalaman belajar yang baru, namun juga memberikan fasilitas kebutuhan dengan fitur bermanfaat seperti rekaman video pembelajaran yang dapat diulang, trik-trik penyelesaian soal, ujian-ujian serta sarana konsultasi pembelajaran dari guru-guru terbaik di Sulawesi Selatan. Sering-sering mengakses aplikasi Smart School melalui gawai yang adik-adik sekalian miliki di setiap kesempatan yang dimiliki. Untuk seluruh adik-adikku sekalian yang saya cintai, saya banggakan, selamat belajar dan semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat untuk menambah pengetahuan pendidikan adik-adik sekalian. Salam kita pada salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Apa kabar anak-anakku semua pada hari ini? Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ya. Jumpa lagi dengan saya Aziz Hola, guru mata pelajaran sosiologi yang kali ini akan Bapak bahas materi yang terakhir untuk semester ini adalah pemberdayaan masyarakat dalam mengatasi ketimpangan sosial. Tapi sebelum itu, Bapak mau ngetes dulu semangatnya. Masih semangat? Salam Smart School, generasi Smart School berkarakter cerdas Ki. Baiklah anak-anakku semua yang smart, seperti yang Bapak bahasakan tadi, bahwa mata pelajaran kita adalah mata pelajaran sosiologi, di mana pada hari ini Bapak akan membahas tentang pemberdayaan masyarakat dalam mengatasi ketimpangan sosial. Tapi sebelumnya Bapak ingin merefleksi kembali mata pelajaran kita, khususnya tentang ketimpangan sosial atau mata pelajaran 2 minggu lalu. Ada yang masih ingat? Ya, oke, kita coba mengingat-ingatnya ya. Apa yang kita pelajari 2 minggu lalu adalah tentang upaya mengatasi ketimpangan sosial. Yang pertama adalah peningkatan kualitas penduduk. Nah, di dalam peningkatan kualitas penduduk itu ada 3 poin yang harus anak-anakku pahami. Masih ingat ya? Saya kira anak-anakku yang semua sudah paham betul tentang konsep ini. Yang mana itu? Pertama, memperbaiki kualitas pendidikan. Yang kedua, meningkatkan fasilitas kesehatan, dan yang ketiga, melakukan pemberdayaan kelompok. Nah, inilah yang akan kita bahas pada hari ini. Apa yang peningkatan kualitas, upaya mengatasi ketimpangan sosial berikutnya adalah ya, menciptakan peluang kerja, ya, kemudian terjadinya mobilitas geografis, di mana terjadi perpindahan penduduk dari yang padat penduduknya ke yang jarang penduduknya. Terus yang selanjutnya, yang ketiga adalah meningkatkan etos kerja, dan yang terakhir adalah pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Oke, anak-anakku yang smart, saya kira ini yang pernah kita pelajari 2 minggu yang lalu, bagaimana upaya mengatasi ketimpangan sosial. Ini hanya Bapak merefleksi ulang tentang konsep upaya mengatasi ketimpangan sosial. Nah, seperti yang Bapak bahasakan tadi, tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah diharapkan anak-anakku dapat mendeskripsikan tentang pemberdayaan masyarakat dalam mengatasi ketimpangan sosial. Jadi setelah nanti kita pelajari secara tuntas tentang pemberdayaan masyarakat, maka tentu ini yang menjadi tujuan pembelajaran, diharapkan anak-anakku mampu mendeskripsikan tentang pemberdayaan masyarakat
dalam mengatasi ketimpangan sosial. Sebelum Bapak lanjut tentang apa-apa pemberdayaan masyarakat dalam mengatasi ketimpangan sosial, ya, tentu yang perlu dulu kita pahami apa sebenarnya itu adalah apa itu sebenarnya pemberdayaan masyarakat. Ya. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya meningkatkan harkat dan martabat golongan tertentu yang mengalami kemiskinan dan keterbelakangan. Ini dalam bukunya Eko Sudarmanto pada tahun 2020 halaman 21. Jadi banyak sebenarnya tentang konsep pemberdayaan masyarakat. Bapak hanya mengambil contoh sampel tentang konsep pemberdayaan masyarakat. Nah, kita lanjut. Maaf. Pemberdayaan masyarakat dalam mengatasi ketimpangan sosial itu bisa dilihat dari yang pertama, dalam konsep bidang ekonomi, yang kedua, bidang pertanian dan perkebunan, yang ketiga, bidang kesehatan, yang keempat, bidang pendidikan, yang kelima, dalam bidang sosial dan budaya, dan yang keenam adalah bidang politik. Kita lihat dulu apa-apa yang menjadi topik di dalam semua bidang. Dalam bidang ekonomi, ya, yang perlu anak-anakku perhatikan di sini adalah adanya yang dimaksud dengan UMKM, usaha mikro, kecil dan menengah, atau pemberdayaan UMKM. Terus yang kedua adalah BUMDes, Badan Usaha Milik Desa. Nah, itu dalam konsep ekonomi. Ya, bagaimana memberdayakan masyarakat dengan program UMKM dan BUMDes. Terus yang kedua adalah dalam bidang pertanian dan perkebunan. Di sini diharapkan masyarakat mampu diberikan semacam pelatihan dan pembinaan. Dan yang paling penting adalah bagaimana cara memasarkan hasil pertanian dan perkebunan masyarakat yang ada di desa. Ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah dalam bidang kesehatan. Nah, apa yang perlu diberdayakan di sini ya tentu adalah bagaimana sarana dan prasarana kesehatan itu jauh lebih baik dibanding dengan yang sebelumnya. Kemudian yang kedua adalah bagaimana cara mempromosikan dan melakukan suatu penyuluhan ya tentang program kesehatan. Dan yang dalam bidang pendidikan, yang poin penting yang juga harus diperhatikan adalah sama, yaitu sarana dan prasarana pendidikannya dan tenaga pengajarnya yang memadai. Terus dalam bidang sosial budaya, ya, apa yang disoroti di situ, ya, bagaimana masyarakat dalam bidang sosial budaya tentang konsep sanggar tari, ya, bagaimana mengenalkan tarian-tarian tradisional pada anak-anakku semua untuk lebih kepada pengenalan budaya. Kemudian yang kedua adalah melakukan workshop pengawasan dana sosial masyarakat. Dalam bidang politik, pengenalan cara mengikuti pilkada dan pilpres, dan pemahaman ideologi Pancasila bagi kaum milenial seperti anak-anakku sekarang. Nah, untuk membahas ini membutuhkan waktu. Jadi Bapak akan bahas satu persatu sesuai dengan bidang yang telah ditentukan tadi. Kita mulai dulu yang pertama. Ya. Jadi Bapak di sini mengingatkan kembali tentang terjadinya ketimpangan sosial, ya. Di sini ada data ekonom grafik dijelaskan di situ bahwa ternyata ketimpangan orang kaya dan miskin di tanah air kita ini masih tinggi. Ini tercermin dari akumulasi kekayaan segelintir warga yang menguasai kekayaan nasional dan simpanan perbankan, bahkan lembaga keuangan Swiss, Credit Suisse menempatkan Indonesia di urutan keempat setelah Rusia, India, dan Thailand. Jadi tanda panah ini menempatkan Indonesia berada dalam urutan keempat ketimpangan sosial.
Ini pada tahun 2019 ya, data yang ditampilkan oleh Swiss Credit Suisse. Nah, kemudian data selanjutnya dalam bidang ekonomi, di sini Bapak menyoroti tentang persentase penduduk miskin menurut daerah, ya. Jadi Bapak bagi atas dua, yaitu wilayah kota dan wilayah desa. Nah, di sini juga Bapak membagi, ya, di dalam apa namanya, tahun 2021 di semester 2 September di kota 7,60, kemudian semester 1 Maret tahun 2022 itu turun 0,10% menjadi 7,50. Jadi ada penurunan persentase penduduk miskin dari 2021 ke 2022 di perkotaan. Nah, sekarang kita lihat di wilayah desa. Di wilayah desa itu di semester 2 September 2021 itu sebesar 12,53%, ya. Kemudian pada semester 1 Maret tahun 2022 turun sekitar 0,24% menjadi 12,29%. Ini data menurut Badan Pusat Statistik 2021-2022. Apa yang bisa dilihat dalam bagang persentase penduduk miskin menurut daerah, ternyata di sini dijelaskan bahwa wilayah pedesaan itu mempunyai persentase penduduk miskin yang jauh lebih banyak dibanding dengan wilayah perkotaan. Sehingga inilah yang akan kita bahas dalam bidang ekonomi adalah bagaimana memberdayakan masyarakat desa dalam mengatasi ketimpangan sosial. Ya, oke. Nah, misi dari pemberdayaan masyarakat itu sendiri adalah upaya untuk mensejahterakan, ya, terutama dari sisi perekonomiannya. Di bidang ekonomi itu ada dua, yaitu UMKM seperti yang dibahasakan sebelumnya, usaha mikro, kecil dan menengah, dan badan usaha milik desa atau BUMDes. Kita urai dulu tentang UMKM. Nah, ya. UMKM itu adalah usaha ekonomi produktif, ya, yang berdiri sendiri dan dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi, ya, memberikan pelayanan ekonomi secara luas ke masyarakat. Ya. Tentu apa yang menjadi dasar hukum dilakukannya pemberdayaan UMKM ini tentu sudah tertuang dalam Undang-Undang Dasar Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil dan menengah. Di situ dijelaskan bahwa masyarakat yang adil dan makmur yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 45 harus diwujudkan melalui pembangunan perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi. Oke, anak-anakku yang smart, saya kira sudah paham tentang konsep UMKM dan dasar hukumnya. Nah, sekarang kita masih dalam UMKM, kita lihat apa-apa lagi yang menjadi tujuan pemberdayaan UMKM. Apa tujuannya? Yang pertama adalah mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan. Terus yang kedua, menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha mikro, kecil, dan menengah menjadi usaha yang tangguh dan mandiri. Dan yang ketiga adalah meningkatkan peran usaha mikro, kecil, dan menengah dalam pembangunan daerah, pencipta lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dan kemiskinan. Ya, perlu mungkin anak-anakku
Bapak garis bawahi di sini bahwa ya untuk meningkatkan peran usaha mikro kecil dan menengah dalam pembangunan daerah, ini tujuannya adalah untuk menciptakan lapangan kerja. Satu, ya. Kemudian terjadi pemerataan pendapatan. Kemudian pertumbuhan ekonomi. Terjadi pertumbuhan itu yang diinginkan bagaimana terjadi pertumbuhan ekonomi. Dan yang paling penting adalah bagaimana mengentaskan rakyat dari kemiskinan supaya tidak lagi terjadi ketimpangan. Ya, saya kira anak-anakku yang smart yang berada di seluruh Sulawesi Selatan tahu persis dengan konsep ini. Bapak lanjut ya. Ya. Kemudian selanjutnya ternyata peran dan potensi UMKM pada tahun 2022 diketahui sebagai penyumbang produk domestik bruto, ya, atau biasa disebut dengan nilai pasar yang biasanya sih produk dan jasa itu biasa dinilai dalam 1 tahun, ya, produk domestik bruto namanya, itu berperan penting ya dalam pemulihan ekonomi Indonesia. Nah, kita lihat lagi datanya. Saat ini banyak sekali potensi bisnis seiring berkembangnya teknologi. Ya, pasalnya jumlah pelaku UMKM semakin banyak dan semakin berpotensi dalam membantu perekonomian negara. Bahkan data yang selanjutnya bisa dijelaskan lagi bahwa meski berat sektor usaha mikro, kecil dan menengah, tapi UMKM ini mampu survive. Ya, bayangkan kemarin terjadi krisis moneter ekonomi, kemudian pada tahun 2019 terjadi lagi pandemi COVID-19, UMKM mampu survive, bertahan di tengah badai, ya. Bahkan mampu menyumbang pertumbuhan 61,7% PDB atau produk domestik bruto. Nah, ini tinggi sekali ya, 61,07% sumbangannya dalam pertumbuhan produk domestik bruto. Nah, itu tentang UMKM. Bagaimana sih contohnya, Pak, tentang usaha mikro, kecil dan menengah? Ya, bisa dilihat dari misalnya usaha mikro kuliner ya, bisnis kuliner, kue dan lain sebagainya. Kemudian usaha mikro peternakan, ya, usaha yang potong, usaha yang petelur, usaha bebek misalnya, usaha kambing, sapi, kerbau, ya. Kemudian usaha sektor pertanian ini lebih banyak lagi, jagung, wortel, terong, lombok dan lain sebagainya. Atau mungkin usaha mikro kerajinan dari bambu, rotan, atau mungkin barang-barang bekas, ya. Bahkan kemarin saya lihat botol air mineral yang besar itu dikumpulkan, kemudian disatukan, ternyata bisa dijadikan sebagai kursi, ya, tempat duduk. Ya, jadi ini juga salah satu inovasi barang bekas ya dipakai. Ya, usaha mikro kerajinan itu salah satu contoh. Ya, kemudian kita beralih ke selanjutnya adalah bidang ekonomi yang kedua adalah BUMDes, Badan Usaha Milik Desa. Apa itu BUMDes? Badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Ya, ini juga ada dasar hukumnya, yaitu sudah tertuang dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Di situ juga sudah dijelaskan tentang modal atau sumber dana badan usaha milik desa itu berasal dari pemerintahan desa, tabungan masyarakat,
bantuan pemerintah baik itu dari pusat, provinsi, kabupaten, kota, serta pinjaman atau penyertaan modal dari pihak lain, ya. Oke dia. Terus yang selanjutnya adalah tujuan didirikannya BUMDes atau Badan Usaha Milik Desa. Tujuan BUMDes itu didirikannya yang pertama adalah meningkatkan perekonomian desa. Diusahakan agar mampu meningkatkan perekonomian desa. Dengan cara apa? Dengan cara mengembangkan produk usaha masyarakat, mengembangkan sektor pertanian, mengelola desa wisata. Nah, ini yang selalu didengungkan oleh Bung Sandi sebagai Menteri. Desa wisata ini yang dikelola. Bahkan ada beberapa dilombakan ya, ada desa wisata terfavorit ya. Kemudian desa wisata yang kategori-kategori yang lainnya. Ya, itu tentu diusahakan untuk meningkatkan income di desa itu atau masyarakat yang ada di sekitarnya. Kemudian yang selanjutnya adalah mengembangkan sektor perikanan. Ya, ini juga usaha ikan lele dan beberapa sektor perikanan yang lainnya. Mengembangkan sarana olahraga. Itu dalam tujuan BUMDes untuk yang pertama meningkatkan perekonomian desa. Apalagi yang lainnya, ternyata tujuan didirikannya Badan Usaha Milik Desa itu bagaimana bisa mengoptimalkan aset-aset desa yang bermanfaat untuk kesejahteraan desa, masyarakat yang ada di desa. Kemudian paling penting adalah bagaimana membuka lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa, serta meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan pendapatan asli desa. Oke, ya. Nah, sekarang kita lihat contoh BUMDes. Jadi Bapak di sini mengambil contoh dari kampung Bapak sendiri di Sopeng. Ada namanya toko oleh-oleh BUMDes Rompe Gading. Ya, di situ yang dijual tentu adalah kuliner, ya, jalan kote, bolu cuke, tape, ya, semua yang ini toko oleh-oleh dari BUMDes Rompe Gading di Sopeng. Ada juga dari BUMDes Balung Kulon karya mandiri. Adapun unit usahanya berbeda ya. Di sini ada usaha kerajinan, kemudian bank sampah seperti yang Bapak tadi jelaskan, kemudian peternakan dan pertanian, dan layanan dan jasa umum. Ya, itu sedikit tentang contoh BUMDes. Kemudian bidang pertanian dan perkebunan, ini yang kedua. Kita ketahui bahwa Indonesia itu terdapat lahan pertanian cukup melimpah. Bidang pertanian itu masih sangat potensial diberdayakan seperti dengan pendekatan teknologi tepat guna. Basis pertanian itu dikembangkan potensi wisata dengan konsep agrowisata. Petani yang akan mendapatkan ini bisa secara hasil sekundernya dari pemberdayaan, bisa juga secara penghasilan primernya. Ya, jadi kalau kita perhatikan di Malino misalnya, konsep-konsep yang diberikan itu misalnya perkebunan ya, stroberi, ya, itu konsep primernya. Terus sekundernya itu nanti dia bisa dijadikan sebagai agrowisata, ya. Ya, jadi ada dua konsep di sini yang diberlakukan. Nah, sekarang kita lihat dalam bidang pertanian dan perkebunan. Tadi Bapak sudah singgung bahwa ada yang dua. Yang pertama pelatihan dan pembinaan, dan kedua adalah bagaimana memasarkannya. Kita bahas dulu tentang pelatihan dan pembinaan. Untuk menghasilkan produk pertanian yang memiliki nilai jual yang lebih, maka perlu adanya pelatihan dan juga pembinaan bagi petani. Ya, dengan cara pemanfaatan teknologi digital misalnya. Ya, jadi sekarang dengan era globalisasi,
bisa memanfaatkan teknologi digital, kemudian bagaimana pelatihan penggunaan alat pertanian, dan yang terakhir adalah bagaimana pengelolaan hasil pertanian. Tentu upaya pertanian yang ada sebagai contoh pemberdayaan itu perlu juga didukung oleh pengelolaan fasilitas pertanian. Salah satunya adalah pengairan di sawah. Kemudian yang paling penting juga di sini adalah pemasaran. Setelah menghasilkan produksinya pertanian dan perkebunan ini, selanjutnya yang perlu diperhatikan adalah pemberdayaan untuk membuka pasar bagi petani. Nah, di era globalisasi seperti sekarang ini, itu seiring dengan teknologi informasi dan komunikasi itu, para petani itu perlu dibimbing untuk pemasaran secara online, sehingga bisa menjangkau pasar yang lebih luas. Ya, Bapak hanya contohkan di layar monitor anak-anakku, partner agrobisnis, di situ sikunis.com misalnya, ada beberapa tawaran-tawaran hasil pertanian dan perkebunan ya di situ. Jadi bisa diakses di internet ya gitu. Salah satu contoh untuk memasarkan konsep hasil pertanian dan perkebunan supaya lebih luas ya, lebih luas lagi. Oke, anak-anakku yang smart, kita pindah ke poin yang ketiga, bidang kesehatan. Nah, dalam bidang kesehatan, Bapak flashback lagi bahwa untuk masyarakat pedesaan itu selain masih sangat terbatas untuk akses sarana kesehatan, juga tidak sedikit yang masih kurang kesadarannya untuk memperhatikan masalah kesehatan. Coba kita lihat, untuk datang saja ke puskesmas terdekat, khususnya yang berada di pedalaman-pedalaman, harus mengangkut pasien dari pedalaman, itu mengangkut dengan cara menggotong. Ya, itu salah satu dasar kenapa harus diberdayakan masyarakat ya. Bagaimana caranya ya? Nah, kemudian dasar yang kedua adalah beberapa di antaranya menjadi contoh adalah seperti pada tingkat kematian ibu saat melahirkan di desa yang sangat perlu ditekan. Nah, ini Bapak juga tampilkan data Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana BKKBN Hasto Wardoyo itu mengatakan saat ini angka kematian ibu dan bayi di Indonesia masih cukup tinggi. Di Indonesia yang kematian ibu dari data tahun 2015 ya, ini masih tahun 2015, masih cukup tinggi dengan 305 per 100.000 penduduk, dan angka kematian bayi pada tahun 2017 sebesar 24 per 1.000 kelahiran hidup, ujar Hasto. Ya, sumbernya kompas.com yang dimuat pada hari Kamis tanggal 4 bulan 2 tahun 2021. Jadi ini juga dasar ya, di mana menjadi contoh tingkat kematian ibu saat melahirkan itu di desa juga masih tinggi. Ini juga yang perlu ditekan. Nah, bagaimana? Ya, tentu dengan peningkatan mutu kesehatan diharapkan kesejahteraan masyarakat juga dapat meningkat. Ya, bagaimana cara pemberdayaan? Yang pertama, tadi sudah dijelaskan tentang sarana dan prasarana kesehatan. Diusahakan ya pemberdayaan di bidang kesehatan yang dapat memperhatikan adalah mulai dari peningkatan sarana dan prasarana kesehatan. Kalau perlu, pembangunan itu bisa dimulai dengan renovasi atau dibangunnya puskesmas dengan fasilitas yang memadai bersama dengan tenaga-tenaga medis yang profesional. Ya, saya kira kalau di desa juga seperti ini nggak ada masalah, tidak terjadi akan ketimpangan. Kemudian yang kedua adalah melakukan promosi dan penyuluhan program kesehatan. Ya, kita lihat di sini, meningkatnya kesadaran masyarakat desa yang terbilang masih sangat minim, kemudian diadakannya promosi serta penyuluhan program kesehatan sehingga gaya hidup masyarakat itu dapat berubah ke arah yang lebih sehat. Kemudian yang ketiga, cara yang ketiga, masyarakat itu turut andil dalam pemberdayaan seperti Germas, Gerakan Masyarakat Sehat, layanan posyandu secara berkala, bahkan bidang masuk desa. Jadi tidak perlu lagi menggotong ini kalau mau melahirkan, tapi bidannya yang masuk ke desa.
Ya, itu dalam bidang kesehatan. Sekarang kita pindah ke bidang pendidikan. Ya. Pemberdayaan pada bidang pendidikan itu juga dapat meningkatkan kualitas dan mutu sumber daya manusia yang ada di desa. Pemberdayaan di bidang pendidikan itu dapat menjadi pondasi yang kuat untuk pemberdayaan pada bidang-bidang yang lainnya. Nah, generasi dengan pendidikan yang lebih baik juga dapat memberikan kontribusi kembali kepada desa. Ya, kita coba lihat sarana dan prasarana. Ini yang pemberdayaan yang pertama. Bisa dilakukan dengan meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan. Ya, pendidikan yang baik juga harus ditunjang dengan fasilitas yang memadai agar pengembangan pendidikan tersebut dapat sesuai dengan tuntutan zaman. Coba bandingkan, ya, kondisi sekolah yang mungkin lantainya masih menggunakan tanah, ya, kemudian dindingnya kayu yang sudah lapuk, tapi dengan antusias gurunya masih semangat. Ya, coba bandingkan dengan sarana dan prasarana yang ada di gambar berikutnya. Di situ sudah jelas bahwa di gambar berikutnya itu setiap siswa di depannya layar monitor semua, yang tentu terhubung dengan internet. Ya, jadi sarana dan prasarana pendidikan jauh lebih bagus. Ya, ini salah satu konsep dalam pemberdayaan masyarakat adalah bagaimana peningkatan sarana dan prasarana pendidikan di desa juga harus ditingkatkan. Terus yang selanjutnya, ternyata dalam pemberdayaan di bidang pendidikan, tenaga pengajar juga mendukung terjadinya pemberdayaan. Nah, pemerintah dalam hal ini pernah mengadakan program untuk pendidik mengajar di daerah 3T. Terdepan, terpencil, dan tertinggal. Seperti di desa pedalaman atau pulau-pulau terluar. Ya. Mereka ditempatkan di konsep 3T itu. Terdepan, terpencil, dan tertinggal. Nah, ini salah satu dalam bidang kesehatan, bagaimana dengan tenaga pengajar yang memadai. Ya. Kemudian, dalam bidang sosial budaya, ya, sanggar tari. Nah, sanggar tari ini dibuka untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan masyarakat setempat untuk menarikan tari daerah yang sesuai dengan budaya setempat. Kadang anak-anak, ya, mohon maaf, ada beberapa anak-anak yang sudah tidak mengenal lagi tari-tarian daerahnya. Yang dia ingat adalah tari-tarian yang berasal dari luar negeri misalnya. Ya, nah, bagaimana dalam bidang sosial itu sanggar tari itu dibuka untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan masyarakat setempat untuk menarikan tari daerah tersebut sesuai dengan budaya setempat. Yang kedua, dilakukan workshop pengawasan pengawasan dana sosial di masyarakat. Kita ketahui bahwa dana sosial yang diberikan oleh pemerintah yang diturunkan langsung ke berbagai daerah, dan dengan demikian pemerintahan daerah juga bisa mengadakan pemberdayaan kepada perangkat desa. Jadi melakukan suatu workshop. Dan yang terakhir adalah dalam bidang politik. Dalam bidang politik, ya, di sini ada dua konsep yang perlu pemberdayaan di sini adalah bagaimana mengenalkan cara mengikuti pilkada dan pilpres. Dalam Komisi Pengawasan Umum itu bisa mengadakan suatu workshop ataupun seminar kepada para masyarakat untuk bagaimana cara mengikuti pemilihan kepala daerah ataupun pemilihan presiden. Yang kedua, ini terutama untuk anak-anakku, bagaimana pemahaman ideologi Pancasila terhadap kaum milenial seperti anak-anakku. Ya, saya ingat sekali, mungkin di zamannya Bapak itu ada namanya pendidikan moral Pancasila. Nah, itu selalu kita dikenalkan tentang konsep Pancasila. Nah, sekarang kan sudah berubah. Nah, di sini ideologi ini bisa diajarkan lebih baik dengan materi yang mudah, ya, yang mudah dipahami
pada kaum milenial, tentu dengan konsep-konsep yang ada dengan zaman sekarang yang anak-anakku pahami. Oke, saya kira tidak terlalu susah ya untuk memahami tentang konsep pemberdayaan masyarakat dalam mengatasi ketimpangan sosial. Apa yang Bapak sudah jelaskan tadi, mudah-mudahan anakku bisa pahami ya, mulai dari tadi bidang ekonominya, ya, kemudian dalam bidang kesehatannya juga, ya, bagaimana dalam bidang pendidikannya, politiknya, sosial budayanya, ya. Jadi kalau dan saya yakin anak-anakku yang smart bisa paham tentang konsep ini. Tapi untuk lebih memahaminya, yuk kita kerja soal, ya, tentu yang ada dengan kaitannya dengan konsep ketimpangan sosial. Kita mulai ya, oke, anak-anak yang smart, kita mulai bagaimana cara mengerjakan soal tentang ketimpangan sosial. Soal yang pertama, ya. Melalui program PNPM atau Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat. Nah, ini biasa sekali kita dengar istilah PNPM, ya, di mana pemerintah membantu masyarakat pedalaman untuk dapat diberdayakan. Realitas keterjangkauan lokasi yang sulit ditambah dengan sedikitnya pengaruh dari perkotaan semakin menambah ketimpangan sosial. Adapun bentuk dari pemberdayaan yang akan dilakukan adalah pembangunan dari segi fisik dan non-fisik. Dari kasus di atas, ketimpangan sosial itu dipicu oleh faktor titik-titik. A. Apakah globalisasi dan modernisasi? Apakah letak dan kondisi geografisnya? Atau mungkin ketersediaan sumber daya alamnya? Atau mungkin kemampuan sumber daya manusianya? Atau bisa jadi kebijakan pemerintah. Nah, Bapak sedikit memberikan solusi bahwa ketika menghadapi soal seperti ini, seperti biasa, bahwa kita harus tahu dulu keywordnya, ya, atau kata kunci yang selalu kita cari. Apa sih yang menjadi keyword atau kata kunci dari pertanyaan di atas? Nah, kita balik lagi, kita flashback dengan pertanyaan ini. Yang menjadi kata kunci di sini adalah realitas keterjangkauan. Ini. Ya. Realitas keterjangkauan lokasi yang sulit. Ya. Ditambah, ya, sedikitnya pengaruh dari perkotaan. Jadi ketika kita dapat soal yang seperti itu, maka tentu ketimpangan ini dipuji oleh apa? Ya. Kembali keywordnya, realitas keterjangkauan lokasi yang sulit dan sedikitnya pengaruh dari perkotaan. Tentu ada kaitannya oleh faktor letak dan kondisi geografis. Ya. Letak dan kondisi geografis. Nah, jadi jawaban yang paling tepat di sini adalah B, letak dan kondisi geografis. Ya, itu sedikit kalau membahas tentang soal ketika anakku temukan soal yang seperti ini. Kemudian soal yang kedua, perhatikan pernyataan-pernyataan berikut. 1. Mengadakan proyek padat karya, membangun pasar-pasar, mendirikan lebih banyak UKM atau usaha kecil dan menengah, melakukan operasi pasar, dan memberlakukan impres desa tertinggal. Nah, pernyataan tersebut yang merupakan usaha pemerintah dalam menciptakan lapangan kerja adalah, nah, kembali lagi ya,
ketika misalnya kita hadapi soal seperti ini, keywordnya adalah bagaimana usaha pemerintah dalam menciptakan lapangan kerja. Ya, jadi kita coba melihat pernyataan 1 sampai 5, yang mana di situ usaha pemerintah untuk menciptakan lapangan kerja. Ya, tentu yang pertama mengadakan proyek padat karya, menciptakan lebih banyak lagi usaha-usaha lapangan pekerjaan supaya terdapat banyak proyek padat karya. Kemudian yang kedua, bisa juga dengan cara mendirikan lebih banyak usaha mikro, kecil, dan menengah. Ya, bisa saja bisa dilakukan lebih banyak usaha-usaha yang seperti itu didirikan, tentu akan menciptakan lapangan kerja juga yang banyak. Dan yang ketiga adalah memberlakukan impres atau instruksi presiden tentang desa tertinggal. Tentu dengan adanya impres desa tertinggal diharapkan untuk lebih maju lagi dengan konsep-konsep menciptakan lapangan kerja atau konsep padat karya. Jadi ya tentu pernyataan yang benar di sini adalah 1, 3 dan 5. Apa lanjut ya? Kemudian untuk soal selanjutnya, masyarakat miskin itu cenderung mengalami kesulitan dalam mengakses kesehatan karena tidak memiliki biaya. Salah satu upaya pemerintah mengatasi masalah tersebut itu adalah dilakukan melalui titik-titik. Apakah dengan pemberian Kartu Indonesia Pintar kepada peserta didik berprestasi, atau mungkin pemberian Kartu Indonesia Sehat kepada masyarakat miskin, atau pemberian Kartu Keluarga Sejahtera bagi masyarakat miskin, atau pemberian bantuan langsung tunai atau biasa dikenal dengan BLT kepada masyarakat miskin, atau memberikan sosialisasi program hidup sehat kepada seluruh masyarakat. Ingat bahwa lagi-lagi ketika kita menjawab soal seperti ini, tentu yang perlu diperhatikan adalah keywordnya. Di sini masyarakat miskin cenderung mengalami kesulitan dalam mengakses, ya, jadi kesulitan mengakses kesehatan, ya, karena tidak memiliki biaya. Ini nih keywordnya, karena tidak memiliki biaya. Ya. Nah, kalau kita perhatikan untuk bagian A, pemberian Kartu Indonesia Pintar, ini kan khusus untuk peserta didik yang berprestasi, ya. Jadi bukan ya, ini bukan. Kemudian pemberian Kartu Indonesia Sehat kepada masyarakat miskin, ya, untuk mengakses kesehatan, ini bisa jadi ya, bisa jadi kita checklist dulu. Kemudian pemberian Kartu Keluarga Sejahtera, wah ini yang ada kaitannya dengan kesehatan, ya. Saya ulangi bahwa yang ada kaitannya dengan kesehatan, ya, bukan masalah kemiskinan. Kalau ini kan pemberian Kartu Keluarga Sejahtera, kan ya. Pemberian bantuan langsung, ini juga masalah kemiskinan, BLT, dan memberikan sosialisasi program hidup, ya bisa jadi ini, tapi yang paling tepat ini adalah ya B. Oke. Saya kira cukup apa yang Bapak paparkan pada hari ini. Terima kasih atas perhatian anak-anakku yang smart, dan khusus untuk guru-guru pendamping. Terima kasih atas bantuan Bapak dan Ibu untuk mendampingi anak-anakku yang smart. Saya Azizullah beserta dengan tim dari Studio 3 Disdik Makassar mengucapkan terima kasih atas perhatian anak-anakku dan Bapak Ibu. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.